Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1182. Dan chapter kali ini berjudul Zaza. Ditemani dengan cover request sepertinya kita melihat Fujitora tengah asik memakan ramen dengan para Kyuubi atau serigala entah apa ini ya. Dimana ya chapter kali ini itu diketahui pertama setelah menahan serangan Loki dengan Omen. Di sini kita melihat Loki dalam wujud Nidhogg-nya dan juga Ragnir yang ada di atas kepalanya itu ya. Loki berkata kehadirannya masih belum sepenuhnya hilang, terlalu besar untuk kehilangan jejaknya. Dan kita bisa mendengar juga di sini kalau nada bicara Loki itu tanpa kelelahan ya. Lalu di panel berikutnya kita bisa melihat Imu di sana terlihat dari matanya kembali normal dan tidak ada Omen di sekitarnya. Dan di sana juga Imu cengengesan sambil berkata, "Nidhogg, tak kusangka kita bertemu lagi di dunia ini. Dasar pengkhianat kau." Dimana Imu juga berkata di sana sambil terengah-engah dan juga batuk-batuk ya. Ya, kita bisa melihat kondisi Imu di gambar ini. Kemudian di halaman berikutnya Imu kembali ke wujud full potensinya. Sudah ada Omen di sekitar tubuhnya dan juga ada sayap Omen serta tombak Omen kembali muncul di sini. Dan tentu saja mata Imu jadi seperti ini juga. Sementara itu ya, suasananya juga mulai tegang di sana. Salju turun di sana pula dan di sana Imu berkata, "Oh, begitu. Petir tercipta dari tabrakan es. Kecocokan kalian berdua sangat luar biasa. Ragnir, jadi kau terus menunggu tuan yang baru sejak saat itu. Benar-benar bernostalgia ya." Dan kita bisa melihat Ragnir sangat marah dan muak mendengar sarkasan daripada Imu dari tadi itu ya. Dan tentu saja si Ragnir ini marahnya pakai bahasa Tupa ya. Siapa yang tahu, siapa yang ngerti. Lalu di sisi lainnya dikonfirmasi bahwa Ragnir adalah Palu yang memakan buah iblis Risu-Risu Nomi model mitologi Ratatoskr atau tupai es. Kemudian kita melihat Nidhogg dan Loki menyerang Imu dengan kombinasi dua serangan. Pertama, Ragnir menembakkan hawa dingin dan Loki dengan Thorhim-nya mengarahkannya ke arah itu. Dan menariknya, setelah tembakan Thorhim Loki melewati hawa dingin daripada Ragnir tadi itu ya, tembakan Loki berubah jadi tembakan brutal yang tanpa arah. Jadi peciu peciu peciu. Dan Imu yang melihatnya juga melancarkan serangan di mana Omen di punggungnya diperbesar menjadi lingkaran piring yang besar sekali di udara dan disebut sebagai atau bernama Tizi Militit. Itu deh. Dan kemudian juga berubah atau terlontarkan bola-bola api hitam yang juga meluncur ke arah Loki. Dan serangan daripada mereka ini ya, keduanya saling bertabrakan dan menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa di sana. Sementara itu, di halaman berikutnya kita beralih scene-nya ke tempatnya Bone, Lilith dan Sanji. Di sana ya, Sanji masih tepar. Tapi terdengar Bone dan Lilith sedang menggosipkan Imu, di mana mereka bertanya-tanya terkait sosok itu. Lilith mengatakan harusnya dia adalah pimpinan dari Holy Knight tapi bukan Gorose. Dan Lilith kemudiannya menyinggung soal organisasi World Government yang sudah berdiri selama 800 tahun terakhir dan menanyakan juga segala kemungkinan soal kekelaman dari semua itu. Dan tampaknya Lilith mulai mengingat perkataan Vegapunk yang berkata, tapi sepertinya itu terpotong ya karena di panel berikutnya Sanji tiba-tiba bangkit dengan ekspresi penuh amarah. Walaupun Bone tampak menyuruh Sanji untuk jangan bergerak, tapi Sanji di sana berkata, "Tidak bisa begitu, Bone-chan." Kenapa? Karena di momen sebelumnya terlihat ada flashback kecil. Kita melihat Killingham ternyata sempat merosting Sanji yang tepar saat itu ya. Dan kemudian Killingham terbang seperti Somber sebelumnya, tapi kali ini membuat ledakan ke tubuhnya Sanji. Dan benar itu sebuah penghinaan ya. Dan sekarang Sanji berniat mengejar Killingham. Dengan skywalk juga Sanji meluncur ke udara. Tetapi kondisi tubuhnya terlihat baik-baik saja. Walaupun begitu Sanji tetap memegangi tubuhnya. Apakah tubuh Sanji mengalami hal seperti itu lagi?
Sementara itu ya, di satu tempat lainnya kita juga melihat Robin dan Saul menemukan sebuah buku di ruangan rahasia, dan burung biblo memang membawa semuanya ke ruangan itu. Wow, ruangan rahasia. Sementara itu, di tempat lainnya kita beralih ke tempatnya Summer dan Killingham. Diketahui ternyata mereka emang lebih kuat. Summer misalnya membawa kapal raksasa di punggungnya seorang diri. Mereka mencoba melanjutkan rencana untuk menculik anak-anak. Sementara itu, di desa barat, Chopper banyak melakukan pengobatan kepada Hairudin, Gert, dan yang lainnya. Dan semuanya tampak berjalan dengan baik. Lalu kita bisa melihat Zoro dan Goldberg sudah pergi menuju ke arah pelabuhan tempat di mana kapal Summer di sana berada. Goldberg sangat berterima kasih kepada Zoro mau berjuang untuk krisis Elbaf yang sedang terjadi, dan Zoro bilang bahwa itu adalah prinsip kaptennya. Negara kawanku adalah negaraku juga. Dan kemudian Zoro mulai memegangi tubuhnya yang diperban itu dan juga berkata soal apa-apaan api hitam itu yang tiba-tiba berubah menjadi seperti tembaga. Dan Zoro bilang kalau Holy Neck saat ini itu pasti tambah kuat. Dan Zoro juga bilang harus menyelesaikan semua ini sekarang juga sebelum semuanya tambah rumit. Lalu di sisi Killingham menciptakan ciptaan terkuatnya sejauh ini menggunakan ketakutan dari mimpinya sendiri, yaitu Zaza, Dewi Hujan, yang paling ditakuti oleh orang-orang di Marijoa. Killingham menjelaskan bahwa para Tenryubitot yang lahir di tanah di atas awan hujan, gagasan bahwa air bisa jatuh dari langit ke tubuh mereka adalah sesuatu yang mengerikan. Dan saat mereka masih kecil, para Tenryubitot sering diceritakan sebuah kisah tertentu bersamaan dengan cerita tentang klan Ovdi atau Nika. Kisah menakutkan itu berbicara tentang pula Dewi Hujan, mengerikan yang hidup di dunia bawah dan menutupi kepala manusia dengan air. Dewi itu muncul mengikuti irama ritual hujan dan namanya itu tadi ya, Zaza. Kemudian Killingham dengan perasaan takut sekaligus sangat bersemangat, dia menghubungi Summer lewat Denden Muzi untuk memberitahu apa yang telah ia lakukan. Dan saat Summer tahu, Summer menjawab bahwa menciptakan sesuatu seperti itu bahkan akan menakuti mereka sendiri. Lalu Summer bertanya apakah Killingham benar-benar bisa mengendalikannya. Dan Killingham berkata kalau dirinya sangat yakin bisa mengendalikannya karena pada dasarnya itu adalah monster atau sebuah mimpi yang ia ciptakan. Dan kita juga mengetahui selama percakapan itu ya, Summer juga bertanya kepada Killingham apa yang terjadi kepada Gungko. Dan Killingham menjawab, aku melihatnya di jalan dan dia sudah mati. Walaupun Summer tampak terkejut, ia tidak terlalu mempermasalahkannya dan mereka berdua lanjut membicarakan hal lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudiannya kita bisa melihat Zaza atau suatu tangan air mengambil anak-anak yang ada di dalam rumah. Dan benar itu atas perintah Killingham. Dan Killingham sangat tertawa di sana menyaksikan kekacauan itu. Dan kita kemudiannya melihat bagaimana monster MMA Zaza ini diperlihatkan secara wujudnya. Dia adalah seorang wanita berambut panjang dengan 4 tangan, tubuhnya transparan dan kita bisa melihat bagian dalam tubuhnya dipenuhi air. Zaza memiliki lingkaran cincin putih di punggungnya mirip seperti Imo tapi tanpa mata ya, dan lebih mirip kepada Enel. Dan Zaza memakai jubah dan wajahnya tertutupi seperti kain yang hanya memperlihatkan matanya saja. Zaza juga memakai topi kerucut yang dihiasi permata dan beberapa permata tersebut menggantung dari topinya. Dimana kita bisa lihat di sini ya, Zaza begitu besar di desa barat, membanjiri tempat itu, membuat para giant terponcang-pancing tenggelam. Dan kita juga bisa melihat kalau Zaza itu mengambil rombongan kolon di tangannya. Ya, mereka mulai menculik anak-anak kembali. Tapi di momen itu juga kita bisa melihat terjadi hujan juga turun di sana dengan sangat lebat. Ya, sesuai dengan julukannya God of Rain.
Sementara ya, dari kekacauan itu kita juga bisa melihat Killingham dan Sommer yang cengengesan melihat semua itu. Tapi di sana kita juga bisa melihat Goldberg dan Zoro yang tampaknya ingin meninggalkan desa barat. Di sana Zoro melihat ke belakang dan menyadari kalau tempat itu saat ini terjadi bencana. Dan di panel berikutnya Zoro menyadari ada sesuatu di atasnya. Dan kita juga melihat Sanji di sana menyadari ada sesuatu di bawahnya. Ya, Sanji dan Zoro saat ini saling menyadari keberadaan mereka. Dan Zoro berkata kepada Sanji, "Oi, lakukan dengan benar." Dan Sanji berteriak juga ke bawah kepada Zoro, "Kau juga." Dan spoiler sampai di sini, yang mana secara kesimpulannya bisa dibilang saat ini posisi Killingham ada di desa barat, Sommer ada di pelabuhan di pinggir desa barat, sementara Sanji dan Zoro saat ini ada di tengah-tengah di antara mereka. Manakah mereka akan pergi? Apakah mereka semua akan kembali ke desa? Dan apakah akan terjadi combo maut antara Sanji dan Zoro? Dan apa? Ya, minggu depan libur. Kemudian sedikit membahas poin barunya, yaitu soal Gunko yang mati. Benar, ini sesuai yang kita harapkan di live kemarin ya, bahwa jika ditanya siapa Holy Neck yang mungkin gak akan kemana-mana atau stay di Elbaf, ya harusnya Gunko ya. Tapi di sini ya, aku tidak berpikir kalau Gunko itu mati seperti yang kita pikirkan, mati. Ingat ya, jantung Holy Neck itu dari besi. Jadi kata mati di sini harusnya tidak seperti yang kita pikirkan. Dan hal ini pernah kita jumpai kasusnya waktu kejadian di Egghead, Vegapunk dan para satelitnya, bahwa konsep kematian mereka itu juga berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi jika Gunko mati, harusnya ini lebih detail mengarah ke sesuatu yang lebih menarik. Dan di live kemarin kita udah sedikit memperdugakannya ya, harusnya Gunko kehabisan bahan bakar. Karena Gunko ada yang paling lama di Elbaf di antara yang lainnya. Sebab di jantung mereka itu kan ada parameter ya, dan logikanya ketika mereka dikasih omen mereka jadi seger, harusnya ini adalah bahan bakar kan. Jadi mau dilihat dari manapun, mereka ini seperti mesin yang butuh sumber energi. Nah, karena Gunko tadi itu yang paling lama di Elbaf dan seharusnya belum ada menerima sumber omen apapun itu, yap, tepat sekali. Harusnya Gunko kehabisan energi. Dan ini sangat menarik untuk plot kedepannya. Sama seperti yang gue bilang di live juga, ini bakal jadi cemilannya Vegapunk dan Lilith untuk menemukan rahasia di balik kontraknya Imu atau bahkan makhluk-makhluk kuno lainnya. Karena ya, perlu diingat Vegapunk yang klon ini, Vegapunk yang dulu datang ke Ohara ini itu adalah sebuah klon. Dan Lilith di Elbaf ini udah berniat untuk membangunkan Vegapunk yang klon ini. Jadi cepat atau lambat kita akan mendapatkan plot ini. Dan benar seperti yang kuharapkan, emang Gunko harus stay di Elbaf. Dan ya, bagaimana menurut kalian soal itu?